kelas ya. Terus juga ada Tasik ya, Palembang, terus Depok, Bekasi, Bogor, Garut, ya, Cianjur, Sukabumi. Nah, ini beberapa kota yang insya Allah kita akan kunjungi ya. Maka buat kalian yang berada di kota-kota tersebut, pantau aja terus di WA saya, di Instagram ataupun di Facebook. Solo nanti jadwalnya akan terupdate ya. Biasanya saya informasikan H-3, H-2, H-1 ya. Oke, saya pengen tahu nih di sini siapa aja yang sekarang udah hadir dari mana aja. Ada yang dari Garut ya, ada yang dari Bandung ya. Bandung hujan tadi seharian ya. Saya baru aja selesai syuting tadi jam 2 sampai jam setengah 6 kurang lebih. Saya ada kantor di daerah Dago, mungkin kalian yang tahu ya, yang kalian tahu daerah Dago sana. Saya habis syuting di sana lumayan, biasalah syuting YouTube untuk edukasi teman-teman UMKM ya. Bikin kurang lebih 8 sampai 9 video tadi. Hujan ya, pas pulang lumayan macet ya. Siak, wah Siak ya, Siak itu daerah Riau ya. Pekanbaru, Garut, Padalarang, Padalarang. Padalarang gimana macet juga gak? Bandung jelas Kampar ya oke. Banjar, Banjar ya. Insya Allah Banjar kita juga akan agendakan roadshow nanti ke daerah Banjar, Ciamis, Pangandaran ya. Alhasil di sini lewat kanal Zoom teman-teman bisa mengikuti sesi-sesi Zoom di berbagai macam kota ya. By the way kalian sekarang bisnis apa ya? Ada yang sales mobil ya tuh, Masya Allah ya dari Surabaya. Ada yang jualan produk herbal ya. Ada yang apa lagi yang lain ya? Boleh di-share produknya apa, jualan produk apa, kalau lagi jualan, kalau lagi bisnis, bisnisnya apa, kalau lagi kerja, kerja di mana ya, atau ibu rumah tangga mungkin gitu ya. Saya di bulan ini insya Allah ada beberapa jadwal webinar. Kebetulan malam saya ini selalu agendakan untuk sharing ya. Malam ini kita ngomongin soal tentang modal kecil untung besar. Insya Allah selama sejam setengah ya sampai 2 jam ke depan kita akan banyak sharing tentang modal kecil untung besar. Yang tentu nanti di akhir sesi kita nggak akan cuma sadar sharing ilmu ataupun pengalaman, tapi juga berbagi peluang buat kalian ya. Di besok malam, nah ini buat teman-teman yang nyimak ya, yang besok malam itu kita ada jadwal webinar juga ya, buat teman-teman terutama mobil khusus buat para karyawan ya, para pegawai, karena besok kita akan hadirkan juga salah seorang mantan karyawan yang bertahun-tahun kerja ya, jadi PNS ya, berbagi pengalaman sama kita gimana caranya kok waktu itu ya belum belum resign tapi punya penghasilan di angka puluhan juta bahkan ratusan juta ya sampai akhirnya resign akhirnya gitu ya setelah berapa tahun tapi nah itu besok insya Allah informasinya nanti akan saya share di grup webinar ataupun di grup di sosmed ya jadi monggo diagendakan ya yang malam ini hadir besok bisa hadir juga kalau memang karyawan ya di hari Jumat pagi kita ada jadwal halakobis online di Bada Subuh itu topiknya insya Allah tentang bangkrut yang menyelamatkan ya. Ini buat teman-teman yang pengen disuntik secara spiritual bisnisnya, silakan simak aja pada subuh. Nanti informasinya akan saya share juga di grup-grup ya, di grup WA ataupun channel Telegram. Malamnya saya akan ada webinar juga ngebahas tentang mama ya, mama gacor ya. Nah, kalau di Kamis malamnya ngebahas tentang karyawan, kalau Jumatnya ngomongin tentang mama ya. Dan di hari Senin malam saya akan ngomongin hutang ya. Jadi buat kalian yang punya hutang, nanti insya Allah ketemu di Senin malam lagi gitu ya. Untuk kita bahas gimana cara lunasinnya. Oke, sudah ada kurang lebih 89 orang yang malam ini hadir. Insya Allah jam 20.05 kita buka ya, 1 menit lagi. Bagi yang pengen mengundang teman-teman yang lain untuk hadir di sesi malam ini, boleh di-share aja linknya ya ke mereka. Semoga ini jadi jalan rezeki, wasilah, pertumbuhan buat teman-teman yang lain ya. Dan penghasilan tentunya ya. Oke, ini ada yang dari Cianjur kalau dari namanya ya. Ada yang dari mana? Dari tadi ya. Purwokerto ya. Karawang digoyang ya. Bekasi hujan siap ya. Oke, karena udah jam 20.05, mari kita mulai dulu ya. Sebelum dimulai, saya coba akan record dulu supaya nanti bisa ditonton ulang kalau ada yang butuh nonton ulang ya. Recording in progress. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Allahumma yassir wa la tu'assir balighna ila maqsudina subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Apa kabar teman-teman semua malam ini? Semoga dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi fit ya 100% ya. Dan semoga tadi apa yang dilakukan kita seharian ya Allah terima ya, Allah ridhoi ya, dan jadi sebagai amal soleh insya Allah selama seharian tadi ya. Apapun kegiatannya ya tentu dengan niat mencari ridha Allah ya Allah catat sebagai pahala amal kebaikan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke teman-teman semua, malam ini sesuai dengan jadwal yang sudah saya share juga, kita akan ngomongin soal tentang modal kecil untung besar ya. Tapi sebelum masuk ke situ, saya pengen tahu dulu ya, di sini siapa yang saat ini sudah mulai jalanin bisnis ataupun jualan? Coba komen di kolom komen saya gitu. Yang sudah mulai bisnis ataupun jualan komen saya di kolom chat. Yang belum komen belum gitu ya. Yang belum komen belum gitu. Ya kali aja ada yang belum ya, kita komporin malam ini ya. Yang belum komen belum ya. Nah, maka pertanyaan berikutnya adalah siapa di sini yang pengen ya pada saat jualan, jualannya pengen laris manis. Komen yang kenceng saya gitu ya. Yang pengen untungnya banyak, teman-teman. Siapa di sini yang pengen untungnya banyak? Tentu kalau untung banyak, banyak kebaikan yang juga bisa kita lakukan ya, insya Allah ya. Banyak, Masya Allah ya. Insya Allah 100 orang yang malam ini nyimak, ya, yang hari ini nyimak, semoga Allah mudahkan, Allah lancarkan, Allah ridhoi ya. Dan sekali lagi, ini menjadi jalan buat kita menjadi lebih baik lagi, menjadi manfaat buat banyak orang. Karena Rasulullah berpesan, kita nggak cuma sekedar jadi orang baik ya, tapi sebaik-baiknya orang ya. Oke teman-teman semua, selama sesi malam ini, kalau Anda pengen mencatat, silakan catat. Kalau pengen screenshot, silakan screenshot ya, screenshotannya ya. Dan pastinya di sini yang paling penting adalah nanti di akhir sesi, saya akan mengajak Anda untuk kita jalan di sini bareng-bareng agar bisa makin bertumbuhnya juga signifikan. Karena banyak di antara teman-teman di luar sana tuh yang pengen di mentoring, diarahin, tapi ya nggak sanggup bayar biaya coaching ya. Karena coaching mahal, mentoring mahal ya memang ya. Kalau memang mereka ngambil duit hanya dari mentoring dan coaching pastinya mahal ya. Tapi buat kita-kita karena pengen tumbuh, menumbuhkan juga, insya Allah nanti itu fasilitas yang berupa free ataupun gratis teman-teman ya. Nah teman-teman, malam ini sekali lagi kita akan ngomongin soal tentang bisnis. Ya tentu bisnis ini adalah sebuah perjalanan yang sangat panjang ya, dan butuh diperjuangkan. Banyak orang yang pada saat pengen mulai bisnis, mereka akhirnya tengah jalan nyerah, dan balik lagi ke zona habitat awalnya, entah itu karyawan ya, entah itu kerja ataupun sejenisnya ya. Nah, maka teman-teman semua, di malam ini kita akan ngomongin soal tentang eh, modal kecil untung besar ya. Nah, menarik teman-teman, karena tadi pagi atau siang lah ya, menjelang siang gitu ya. Saya posting di postingan Facebook. Nah, ini saya coba buka ya. Ini akun Facebook saya by the way. Kalau Anda belum temenan silakan add friend di sini ya. Semoga saya bisa bisa approve ya. Nge apa approve apa ya kalau di Facebook tuh. Ini ya, ngeterima gitu ya. Nah, ini ya. Nah, ini menarik pertanyaan saya tadi pagi ya. Kang, emang ada bisnis yang modalnya kecil tapi untungnya besar? Menurut kalian ada nggak gitu ya? Nah, komentar-komentarnya seru ya. Ada katanya. Nggak ada, kan mitos gitu ya. Kalau ukurannya modal uang bisa jadi, tapi kalau dia gak punya modal skill, ilmu lain nggak ada. Artinya kalau dari komentar ini, yang paling penting itu bukan modalnya, tapi skill, experience, ya, dan juga network serta ilmu, teman-teman. Ya, nah ini komentar dari Bang Zulfakar Omar ya, kalau salah pengusaha properti ya. Kecil dan besar itu relatif, nah ini kata Kang Rian ya. Yes, betul juga. Ini memang jadi sangat relatif. Bagi kita mungkin ada yang bilang 100.000 itu besar ya. Tapi bagi sebagian orang itu kecil, tergantung ya. Nggak ada di zaman sekarang gitu kan. Ada Kang jual produk digital ya. Ya, memang demikian, tergantung nih, tergantung persepsi ya. Ada Bang jualan barang lengan gitu. Ada yang jual itu jualan kelas katanya. Ada yang bilang jualan kelas itu modal kecil untung besar katanya. Saya tanya, emang udah berapa miliar? Nggak bisa jawab ya. Apalagi untungnya sebesar dengan modal kecil-kecilnya pengen. Nah ini ya, ini menarik ya komentar-komentar netizen yang budiman ya. Ngonten FB Pro tuh kan katanya. Juru parkir katanya. Ada yang komen katanya MBG apa gitu kemarin.
Nah, ini ke BGN jual kaos kayak ke BGN gitu ya. Wah, luar biasa ya. Ah, menurut Anda gimana sekarang? Saya nanya deh. Menurut Anda gimana? Coba komen di kolom chat. Adakah bisnis yang itu modalnya kecil, untungnya besar? Ada nggak kira-kira? Ya, ada nggak? Komen ada, kalau ada nggak ada, kalau nggak ada. Gitu. Oke, itu yang akan menjadi bahasan kita malam ini, teman-teman. Ya, bagaimana kita bisa menjalankan sebuah bisnis, ya, dengan modal yang kecil, tapi bisa menghasilkan keuntungan yang sangat besar. Ya, sekali lagi, modal kecil, untung besar. Buat yang baru kenal ataupun baru kali ini hadir dalam webinar, perkenalkan nama saya Deko Prayoga. Ya, Anda bisa manggil saya Kang Dewa karena orang Sunda manggilnya Kang ya. Kalau orang Sumatera mungkin banyakkan Bang atau Kak gitu ya. Kalau orang Jawa panggilannya Mas gitu ya. Karena saya orang Sunda panggilnya Kang aja ya. Walaupun bagi sebagian orang banyak yang manggil saya juga coach ya karena saya orang coach, profesional coach juga, tapi saya ada kurang nyaman karena aktivitas utama saya kebanyakan memang bisnisnya bukan coachingnya gitu ya. Coaching hanya sebagai salah satu tool saya menumbuhkan tim ataupun mitra-mitra saya ya. Nah ini ya, saya menjalankan bisnis, alhamdulillah sekarang udah kurang lebih 40 brand, tepatnya 41 ya. Dengan 25 buku, alhamdulillah 24-nya bestseller izin Allah, sekali lagi hadirin Fadil Robbi. Ya, itu sejak tahun 2011 ya. Ini tahun 2026 berarti ya beberapa tahun yang lalu lah ya. Saya juga aktif dalam dunia filantropi, dalam dunia kemasjidan, dalam dunia dakwah ya. Membangun platform namanya Tabungan Surga. Ya, saya coba buka di Instagram ya. Buat Anda yang mungkin sering melihat, walaupun jarang saya posting sih ya. Ini adalah sebuah platform yang saya bikin gitu ya, sebuah yayasan ya. Alhamdulillah ya responnya luar biasa ya. Di Bandung ini rutin udah 4 tahun lebih ya. Namanya tabungansurga.com. Followersnya sudah 4.000 ya. Ini fokusnya kepada sedekah, dakwah dan amal jariah gitu ya. Ini ya kita baru aja kolaborasi juga dengan salah satu masjid yang awalnya itu tempat dugem di Bandung ya. Ini ya Masjid Jaza ya. Orang Sunda ini rada bahaya menyebutnya jaja nanti. Masjid Jaza gitu ya di Jalan Trunojoyo gitu ya. Kita menghadirkan Ustadz Handi Boni ya, dan juga sebelumnya kita menghadirkan Ustadz Maulana ya. Terus juga banyak teman-teman. Ini adalah program rutin kita di Bandung ya. Jadi buat kalian yang di Bandung kalau ngelihat ada tulisan TBS atau Tabungan Surga itu salah satu yayasan ataupun filantropi yang saya bangun gitu ya. Doain juga semoga ini bisa jadi jalan kebaikan ya, untuk banyak orang ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu ya. Saya juga punya Muslim Club. Mungkin buat Anda yang pernah tahu ya, ada kumpulan orang-orang yang memang bersedekah komitmen 10 juta tiap bulan. Itu dikumpulin, ya Alhamdulillah ya udah tersalurkan lebih dari 5 miliar ya program-program kebaikannya dan masih banyak lagi. Itu sekilas tentang saya. Tapi yang penting tentang siapa saya, yang penting adalah bagaimana caranya Anda di malam ini bisa mendapatkan inspirasi, cerita, motivasi, edukasi, dan pastinya solusi serta peluang agar Anda bisa makin jago jualan, makin laris manis segala karuan, makin laku keras ya dan makin cuan banyak ya. Siap teman-teman nyimak materi malam ini? Komen siap kalau sudah siap ya. Siapkan kopi kalau butuh kopi ya. Siapkan susu kalau butuh susu. Siapkan cemilan kalau butuh cemilan ya. Walaupun tidak direkomendasikan nyemil malam-malam ya. Oke, teman-teman. Kalau ada bisnis yang modalnya kecil, untungnya besar, ngapain jalanin bisnis yang modalnya besar, untungnya kecil? Setuju gak teman-teman? Komen setuju gitu ya di komen, di kolom komen ya. Komen setuju gitu ya. Emang ada Kang bisnis yang modalnya besar, untungnya kecil? Banyak tuh. Nanti saya akan ceritakan pengalaman-pengalaman pribadi saya. Karena kalau misalkan di luar sana biasanya orang-orang yang sharing bisnis gitu ya, biasanya cuma sekedar satu dua bisnis. Saya izin Allah sejak tahun 2011 sudah mulai bisnis. Ya banyak bisnis yang saya bikin, banyak bisnis yang saya mulai, banyak bisnis yang saya tutup juga teman-teman. Bahkan banyak bisnis yang saya sudah bangkrutkan ya, alias mengalami kerugian besar ya. Bahkan total kerugian yang saya terima kurang lebih di 3-4 tahun terakhir ini di angka 3,3 M. Ya. Ini yang jarang diceritakan keluar. Orang tahunnya kan 7,7 miliar itu tahun 2012. Nah yang menarik adalah di 3 sampai 4 tahun ke belakang, saya juga jalan bisnis. Sebagai pebisnis ya, ya banyak pelajaran lah. Saya pribadi punya target di selama sebelum 40 tahun, usia saya sekarang by the way 34 ya. Kang kayaknya usianya lebih dari itu deh gitu ya. Itu depresiasi ya mukanya. Muka boros ya. Depresiasi masalah ya, masalah apa namanya, masalah dibully lah, dihujat lah, masalah sakit lah, bangkrut lah, hutang lah gitu. Saya usia 34 teman-teman, tapi usia saya di 34 ini alhamdulillah sudah lebih dari 10 tahun bisnis dan saya udah lebih dari sekian miliar rugi ya, dan banyak learning ataupun pembelajaran ya.
Konon katanya kalau Anda orang cerdas, Anda belajar dari pengalaman orang lain ya. Anda belajar dari kegagalan orang lain. Jangan Anda malah udah tahu itu gagal, udah tahu itu buruk, atau itu salah, diikutin gitu kan. Nah, saya insya Allah meramukan apa yang salah, apa yang benar, apa yang gagal, apa yang sukses gitu ya. Karena saya meyakini sukses itu berpola dan gagal juga berpola. Nanti sambil jalan saya akan ceritakan ya, apa saja bisnis yang saya mulai dengan modal besar, bahkan mengalami kerugian ya, 3,3 M selama 4 tahun terakhir. Dan beberapa di antara mereka bahkan ada yang saat ini juga belum ROI alias belum BEP. Dan beberapa alhamdulillah sudah tembus di angka miliaran, nggak cuma omsetnya tapi juga profitnya. Izin Allah azim wa lebih ya. Nah teman-teman, saya akan mulai dengan pertanyaan ini. Berapa income yang ingin Anda hasilkan setiap bulan? Coba kolom komen diisi. Coba sebut berapa income yang ingin Anda hasilkan. Ya, tentu realistis ya. Jangan ngarang-ngarang, jangan ngawang-ngawang, jangan terlalu berhayal ya. Misalkan 10 triliun gitu. Ya kebutuhan Anda saja berapa tiap bulan ya. Saya pengennya 100 juta dulu Kang. Saya pengen 50 juta. Saya pengen 25. Saya pengen 250. Bebas tergantung. Intinya jangan terlalu ngayal ya. Ketinggian yang tadi 100 triliun misalkan 271 triliun udah kayak korupsi siapa tuh ya. Berapa teman-teman? Nah ini ada yang komen 10 juta, ada yang komen 25 juta, ada yang komen 10 juta, ada yang komen 100 juta gitu ya. Dan tidak ada yang salah dengan target angka Anda tersebut. Saya ulang ya. Tidak ada yang salah dengan target angka Anda tersebut. Anda mau nargetin 10 juta, 20 juta, 200 juta, 250 juta, bahkan itu monggo aja gitu kan. Monggo aja gitu kan. Yang penting adalah Anda punya alasan di balik angka tersebut. Sekarang pertanyaan berikutnya yang sungguhnya adalah, kenapa, sekali lagi ya, kenapa Anda menginginkan angka tersebut? Coba sebut di kolom chat, alasannya apa? Apa alasan di balik Anda menginginkan uang 1 miliar tersebut, di balik uang 100 juta, 20 juta, 50 juta, 25 juta, 15 juta, 35 juta, apa alasannya? Coba saya pengen tahu. Biar gak bingung belanja, oke. Jawaban jujur brutal ya. Biar bisa lunasin hutang, Masya Allah, siap, oke. Ingin bantu orang lain yang perlu bantuan, oke, good, ya, apalagi. Karena belum pernah dapat 10 juta dalam sebulan, oke, good. Ini lebih kepada apa tuh kira-kira? Pembuktian gitu ya. Atau kebahagiaan ya. Oke, untuk bisa cover anak sekolah, sekolah anak ya. Pengen, apalagi teman-teman kebutuhan hidup dunia akhirat, bahagian orang tua, ibu ya. Membahagiakan apa namanya orang-orang sekitar. Dan Anda juga perlu bertanya kepada diri Anda sendiri, demi siapa Anda sukses? Coba kalau saya nanya ke Anda sekarang, demi siapa Anda sukses? Demi siapa Anda rela berjuang mati-matian untuk bisa sukses dan kaya raya? Kemungkinan besar yang ada di kepala Anda dalam ingatan Anda adalah orang tua Anda, ibu Anda, ayah Anda, ya, anak Anda, istri Anda, pasangan Anda, suami Anda, kan? Orang-orang tercinta Anda, benar gak? Kita hidup tidak akan jauh dari mereka, benar gak? Perjuangannya kita, capainya kita itu demi mereka. Seorang ayah yang perjuangannya setiap pagi dia berangkat kerja mencari nafkah, pulang malam, pulang sore gitu kan, dalam kondisi capek lelah, ya, di rumah gitu kan, dengan capeknya dia berusaha untuk tetap tersenyum di hadapan istrinya, tetap bisa hangat kepada anaknya. Hanya seorang ayah yang bisa merasakan, benar nggak ya? Ya, seorang ibu yang tiap harinya ngurusin anak, mandiin anak, kasih makan anak, gitu ya, apalagi bikin sajian terbaik buat suami ya, mijitin suami, bikinin kopi suami, itu capeknya minta ampun ya. Belum dengerin ocehan tetangga ya, belum dengerin omongan orang-orang sekitar dan netizen yang budiman ya, yang omongannya kadang nggak mikir gitu kan, bikin Anda kepikiran terus. Tapi kan itu hanya seorang ibu yang bisa merasakan itu. Jadi Anda berjuang itu bukan soal tentang uang. Anda berjuang adalah tentang siapa di balik Anda gitu. Ada orang tua Anda yang perlu Anda bahagiakan. Berapa usia Anda saat ini, teman-teman? Usia Anda berapa kalau boleh tahu? Ada yang usia Anda 35, 38, 40. Kemungkinan orang tua Anda minimal ya 20 di atasnya lah, benar nggak? 60, 70, kalau masih ada kan? Pertanyaannya, berapa lama lagi Anda bisa membahagiakan mereka waktunya? Ya. Sekarang lihat, usia Anda berapa? 40. Orang tua Anda 70, 60. Apa jadinya jika seandainya ternyata orang tua Anda waktu itu tinggal setahun lagi? Orang tua Anda ternyata waktu itu tinggal 6 bulan lagi, teman-teman. Sementara Anda selama hidup belum bisa membahagiakan mereka. Apa perasaan Anda? Anda yang sekarang belum bisa membahagiakan pasangan Anda, ya, di mana saat ini sejauh ini selalu berusaha pengen bahagian anak,
pengen bagian istri, pengen bagian pasangan suami gitu kan. Di mana buktinya? Ya. Banyak di antara mereka yang belum terbahagiakan. Nah, ini perjuangan kita itu duit ini teman-teman, duit yang kita sedang perjuangkan ini bukan soal duitnya, tapi soal bagaimana kita menciptakan kebermanfaatan, memberikan kebahagiaan kepada orang-orang terdekat kita. Ada yang sekarang dalam kondisi di rumahnya, ya, cuci pakaiannya masih pakai tangan, yang melihat istrinya ataupun orang tuanya capeknya luar biasa. Apakah Anda rela mendiamkan beliau sebegitunya? Apakah Anda rela Bapak Anda keliling-keliling, ya, bekerja di usianya yang tidak lagi muda, sementara Anda sekarang masih fit 100%? Nah ini loh, ini energi yang memang akan mentenagai kita, kawan-kawan. Jadi orang akan bilang, kita mata duitan. Nih, seperti halnya ini ya, ini gunung es teman-teman, di yang kelihatan di atas tuh kecil tuh, cuman segitu doang uang. Orang akan ngecap kita mata duitan. Pokoknya kalau udah ketemu Kang Dewa, udah ketemu teman-teman yang sekarang sering bikin kelas, webinar, ataupun apapun itu gitu ya, itu pokoknya mikirnya tuh duit, 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 duit. Karena mereka nggak tahu apa yang sedang kita perjuangkan di baliknya. Mereka tuh nggak pernah tahu kita tuh lagi berjuang. Yang tiap tahun kita ngontrak jadi seorang kontraktor, bukan sebuah kebanggaan profesi itu. Tapi tadi malu kita sama tetangga pindah-pindah mulu, bener nggak? Kita pengen punya rumah sendiri. Walaupun benar, tidak ada kewajiban buat kita punya rumah. Tapi kita pengen bangga sebagai suami memberikan rumah tempat tinggal buat anak kita, buat pasangan kita. Benar nggak? Mobil anak kita sudah 4, anak kita sudah 3. Kemana-mana kita naik motor. Bertiga, depan 1, anak belakang 2 plus istri. Hujan pula gitu. Saya tahu perasaan Anda, karena saya pun melihat banyak orang-orang di sekitar saya demikian. Maka setiap kali saya lagi hujan-hujanan, ya, dalam mobil, melihat orang yang kehujanan dalam motor, bawa anak, bawa istri gitu kan. Saya selalu dalam hati berdoa, ya Allah ya Rabb, semoga si fulan, ya, engkau angkat derajatnya, diterima amalan solehnya, ya, selama perjuangannya hari ini dan seterusnya. Kan, wah, hanya Anda lah, Anda bapak ataupun suami ataupun ayah yang tahu tuh perjuangan itu seperti apa, benar nggak? Sama istri pun demikian, gitu. Nah, jadi sekali lagi teman-teman semua, semuanya itu butuh duit. Ya, benar, quest aja butuh duit sekarang itu. Ya, kita pengen lunasin hutang secepat mungkin karena nggak mau nanti pada saat mati masih punya utang. Rasulullah aja nggak mau nyulatin orang yang punya utang, kan bener nggak? Kita pengen umroh tiap tahun, apalagi umroh bulan Ramadan. Ya, umroh Ramadan itu setara kayak haji. Pahalanya pengen banget umroh tiap Ramadan gitu kan, pengen banget umroh tiap tahun, kenikmatannya tuh kerasa banget berbeda teman-teman. Ya, saya beberapa kali berangkat umroh dengan kawan-kawan saya, bahkan beberapa ada yang saya umrohkan gitu ya, banyak di antara mereka setiap kali pulang tuh meneteskan air mata, meluk gitu kan, Kang Dewa makasih banyak, jadi wasilah Kang Dewa bisa berangkat dan seterusnya gitu kan. Mungkin ini mungkin ya, mungkin bagi mereka itu hanya pertama, bahkan bisa jadi satu kali dalam seumur hidup mereka umroh. Tapi buat kita yang sekarang dikasih rezeki berupa kelapangan hati dan harta untuk bisa berangkat, bisa jadi tiap tahun. Kalaupun kita tidak tiap tahun, minimal kita bisa jadi wasilah orang-orang untuk bisa pergi umroh juga merasakan itu. Betul nggak teman-teman? Dan saya doakan terbaik. Semoga kawan-kawan semua yang malam ini hadir, yang punya niat pengen umroh juga, Allah mudahkan, Allah lapangkan. Yakin, seyakin-yakinnya, setiap dari anda itu pasti bisa umroh teman-teman. Dengan izin Allah, dengan caranya. Yang kita nggak pernah tahu caranya kayak apa. Terlalu banyak cerita yang nyampe ke saya itu. Supir lah tiba-tiba berangkat gara-gara majikannya nggak bisa ikut berangkat. Ya, tiba-tiba pemulung lah, gitu ya. Mohon maaf ya dengan segala hormat, segala profesinya gitu ya. Yang secara dohir hitung-hitungan kayaknya nggak masuk akal gitu kan. Tapi berangkat. Haji juga sama sekarang. Anda ngelihat nggak update program terbaru ya, kemarin ada wacana katanya. Ada war tiket haji ya. Di Anda, kota Anda sekarang kalau haji butuh berapa tahun berangkat teman-teman nunggunya. Kita pengen lebih cepat. Tapi kalau pengen cepat kan duitnya gede, iya benar. Untuk lebih cepat tuh butuh haji Furoda atau haji plus ya, walaupun Furoda katanya bakal gak ada, gak tahu lah perubahan tiba-tiba kan kalau Arab Saudi ya. Haji khusus minimal gitu kan, nunggu berapa tahun doang ya, nggak lebih lama apa, nggak lebih panjang dibandingkan haji biasa gitu kan. Butuh duit. Nikahnya ke KW cuma 180.000 gitu. Cuma 300.000, tapi kan nafkahnya kudu berkelanjutan tiap bulan. Bener nggak? Sedekah juga sama.
Jangan cuma senyum doang sih sedekah. Apa? Jadikan alibi tiap kotak infak lewat senyum gitu kan. Sedekah ya nggak gitu juga konsepnya. Itu juga dilakukan iya dan isi juga bantu orang dan wakaf. Perbanyak wakaf sebelum wafat teman-teman semua. Jadi sekali lagi uang ya itu tidak salah. Yang salah itu kalau misalkan kita mendewakan uang, menuhankan uang tanpa ada nilai kebaikan, tanpa ada niat yang baik di baliknya. Ya, uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Kita hidup di dunia, Pak. Ya, tadi benar toilet aja butuh duit, ya, apa-apa butuh duit, benar nggak? Walaupun sekali lagi itu bukan segalanya, ya. Karena bagi apalagi yang kita sekarang seorang muslim ya, jangan sampai cuma sekedar ngejar cuannya doang, tapi nabrak kiri kanan gitu ya. Nah, maka salah satu cara agar kita bisa punya banyak duit, teman-teman, agar kita punya banyak uang adalah dengan cara berbisnis. Karena itu juga yang dicontohkan Nabi. Nabi berbisnis. Banyak sahabat Nabi yang kaya raya itu berbisnis juga. Abu Bakar, Umar, Utsman gitu kan. Terus juga Abdurrahman bin Auf, Tolhah, Zubair itu semua berbisnis, teman-teman. Orang kaya raya gitu kan. Pertanyaannya, Kang, gimana saya mulai bisnis, Kang? Ya, kuncinya sebenarnya kalau saya sering bilang, mulailah dengan keberanian. Saya ulangi, mulailah bisnis itu dengan keberanian. Jalankanlah bisnis dengan keilmuan. Dan yang ketiga apa? Besarkan bisnis dengan kesabaran. Maka kalau Anda sekarang belum bisnis, ya, yang belum punya bisnis, yang belum punya usaha, yang belum jualan, saran saya jangan dulu banyak ilmu. Karena Anda kalau banyakkan ilmu, nanti nggak mulai-mulai, banyak mikirnya, banyak tapinya. Ya. Suatu ketika Bob Sadino ditanya sama apa Andi F. Noya gitu kan, Bob Sadino enak ya sekarang terkenal gitu kan. Alhamdulillah gitu kan, izin Allah, izin Tuhan gitu kan. Tapi ya begitu, tidak semua pebisnis itu lahir langsung bisa melihat peluang gitu kan. Dia cerita tuh, Bob dia cerita. Ada tuh orang datang ke saya, Pak, saya pengen bisnis, tapi bingung bisnis apa. Sama Bob Sadino ditanya, dijawab kan, ya udah bisnis ini aja gitu kan. Oh gitu ya. Tapi nanti marketingnya gimana? Ya ajarin, gini aja cara marketingnya. Tapi nanti kan budget marketing butuh modal, modalnya dari mana? Udah gini aja gitu kan. Tapi nanti ini gimana? Nanya mulu gitu. Kata Om Bob gitu. Udah lu mati aja lu lah gitu. Karena banyak nanya. Nah sama kayak teman-teman di kondisi sekarang. Kalau belum mulai bisnis, jangan terlalu nanya ilmu tentang, Kang nanti promosinya gimana? Kalau nggak laku gimana? Saya mah kan nggak ngerti sosmed, Kang. Saya mah nggak bisa ngiklan. Itu nanti dipelajari sambil jalan, Bapak Ibu ya. Yang penting tuh mulai dulu, teman-teman. Nah mulai itu butuh berani. Dan keberanian itu berani ngambil keputusan, take a risk. Oke, aku pengen join. Oke, aku pengen jalanin ini bisnis. Gas, saya mau milih nih sebagai A, sebagai B, sebagai C gitu kan. Entah itu reseller, subagen, agen, distributor, ataupun itu. Intinya Anda mulai. Nah, nanti pas saat udah ada produk, jualannya gimana, nah baru pikirin caranya gimana dengan cara belajar. Jangan dibalik stepnya. Nah, sama aja ketika bangun bisnis ada 3 tahap. Starting, running, dan growing. Di dalam starting, yang Anda lakukan adalah membangun sebuah value. Ini value produknya apa, pembedanya apa, positioningnya apa, ya, apakah untuk garap market tertentu saja atau untuk semua. Terus clear, selling, yang penting dapur ngebul, jualan. Itu selling, jualan yang penting. Ya. Nah, baru kalau misalkan Anda udah ketemu value-nya, jualannya sudah bisa, baru mulai mikirin tim, bangun tim, rekrut karyawan, rekrut admin, rekrut CS, rekrut advertiser, rekrut tukang packing, dan seterusnya gitu ya. Lalu bangun sistem. Sistem berhubungan dengan yang nanti namanya SOP, KPI, OKR, flowchart, dan segala macam, yang metrik-metrik lain-lainnya. Nah nanti pada saat udah mulai jalan tuh bisnis, udah running, ya setahun 2 tahun gitu ya, baru mulai Anda pikir duplikasi ataupun scale up, ya. Duplikasi cabang di mana-mana, duplikasi berbagai macam jenis kemitraan gitu ya, dan scale up, membesar skalanya, ya. Jangan sampai pada saat Anda baru mulai bisnis langsung scale up. Anda mau scale up apa, kegagalan di scale up, belum tentu sukses, ya. Baru mulai bisnis udah duplikasi. Apa yang mau diduplikasi, Pak? Anda ini yang pertama aja belum tentu jelas itu. Omsetnya belum tentu stabil gitu kan. Baru mulai bisnis Anda langsung bangun sistem. Sistem kegagalan. Ya. Belum terbukti gitu kan. Baru buka bisnis udah bangun tim. Rekrut karyawan 10 orang. Advertiser direkrut, copywriter direkrut, content creator direkrut, video editor direkrut, graphic designer direkrut, CS direkrut, CRM direkrut.
Shopee advertiser direkrut, TikTok special direkrut, semua direkrut. Omset belum ada, akhir bulan puyeng, gimana cara bayar karyawan ya, mampus gitu ya. Yang salah siapa? Kita yang ngambil keputusan, bener ya. Nah, maka buat pemula, ini saya lagi saya ngomong buat pemula ya, buat pemula, fokus aja dulu pada dua hal. Pertama, ciptakan value-nya. Kenapa akhirnya orang percaya sama kita? Apa bedanya produk kita dibandingkan yang lainnya sejenis? Yang kedua adalah jualan. Jualan, udah fokusnya jualan. Nanti dapur ngebul, ada cuan kerasa tuh kan, duitnya udah dapet tuh. Nah, di antara semua ini teman-teman, kalau misalkan memilih nih ya, mana tahapan paling sulit ketika jadi pengusaha? Jawabannya mirip kayak kita naik mobil. Kalau naik mobil, kalau naik motor, gigi berapa paling berat? Gigi satu, bener nggak? Gigi dua mulai rada ringan, gigi tiga makin ringan, gigi empat ngelosor, bener nggak? Kenapa gigi satu berat? Karena masih berat, itu yang kumaha atau teori ini. Sama kayak kita mulai bisnis, yang paling berat tuh baru mulainya teman-teman. Makanya sekali lagi mulainya bisnis ini Anda kudu berani ngambil keputusan. Ya, saya nanti di akhir sesi akan memaksa tanda kutip gitu ya, men-trigger, mengencourage Anda untuk ngambil keputusan. Jangan cuma sekedar tonton nonton webinar doang dari webinar ke webinar gitu kan. Kelas ke kelas, buku ke buku ya, postingan ke postingan. Tapi penghasilan nggak berubah-berubah. Yang salah bukan orang lain, yang salah kita yang nggak ngambil keputusan. Ya. Nah, maka teman-teman, sekarang saya pengen mulai, Kang. Gimana nih caranya? Nanti di akhir sesi kita akan sampaikan gitu ya. Nah, poinnya adalah apakah Anda mulainya ini? Jadi, teman-teman, jadi saya salah satu konten saya tadi di YouTube ya, tadi siang saya syuting adalah saya menjelaskan apakah Anda pengen jualan produk yang Anda bikin sendiri alias sebagai brand owner ataupun produk owner, atau apakah Anda pengen jualan produk orang lain? Kelebihan kekurangannya apa itu saya jabarkan dalam video YouTube. Insya Allah nanti tayang bulan depan di awal bulan gitu kan. Nah, teman-teman, kalau misalkan kita sebagai brand owner, business owner, itu konsekuensinya luar biasa. Atau konsekuensi ya, konsekuensi itu adalah hal yang bakal dihadapin. Sama kayak kita hidup, konsekuensinya kita bakal kena ujian ya. Olahraga konsekuensinya capek gitu kan. Apalagi renang konsekuensinya basah dan tenggelam ya. Apalagi pengen diet konsekuensinya nahan lapar gitu kan. Makan mulu konsekuensinya endut gitu kan. Paham maksudnya teman-teman ya? Itu konsekuensi. Nah, maka orang nanya, Kang ada gak sih pengen jadi pebisnis nih ceritanya, tapi nggak mau mulai dari nol. Saya tuh pengen yang cepet-cepet aja lah gitu. Karena saya pengen cepet cuan kan di sini, modalnya kecil tapi untungnya besar gitu kan. Tapi kita dulu jangan dulu ngomongin itu. Ada gak di solusi lain, Kang? Jawabannya adalah ada. Caranya gimana? Anda harus ngakuisisi bisnis orang lain. Tahu teman-teman akuisisi, akuisisi itu Anda beli saham orang. Anda beli saham orang, masuk ke dalam saham tersebut, Anda jadi shareholder ataupun pemilik bisnis. Apa konsekuensinya? Apa kira-kira konsekuensinya, teman-teman? Coba share di kolom chat. Apa konsekuensinya? Apa konsekuensi ketika Anda ngakui sisi bisnis orang lain? Anda masuk tiba-tiba di bisnis orang. Jadi owner di situ. Bener, Kang Adit ya. Uangnya kudu gede. Gak mungkin uangnya cuma 15 juta. Bisnis apa itu? Ya, jadi brand owner apa itu 15 juta ya? Bisa sih, cuman butuh waktu panjang ya. Anda ngegulung profit, gulung lagi gitu ya. Gak mungkin ada gulungan omsetnya di awal cuma 1 juta. Pasti gede karena ini namanya akuisisi bisnis. Kalau bisnis terus bangkrut, ya jangan diakuisisi. Ngapain bisnis bangkrut diakuisisi? Gimana sih ya? Nah, poinnya adalah, nah pertanyaannya, bisnis yang seperti apa yang kita akuisisi tergantung. Nah, ini strategi investment. Investment ini Anda butuh strateginya nih. Ya. Apa yang maksudnya? Anda bisa masuk ke sebuah perusahaan yang memang lagi sakit, tanda kutip. Karena itulah ketika lagi sakit lah nanti valuasinya akan rendah. Anda masuk dan ada obrak-abrik, Anda naik tuh. Beberapa bisnis saya gitu tuh. Valuasinya lagi turun, saya masuk naik. Atau memang lagi di puncak, tapi kalau di puncak bisa mahal valuasinya. Nah, ini strateginya. Itu nanti strategi investor ya. Jadi sekarang saya nggak akan ngomongin kejauhan karena investor nanti metriknya akan sangat beda ya. Itu yang pertama. Kedua adalah jadi mitra bisnis orang lain. Apa konsekuensi jadi mitra bisnis orang lain, teman-teman? Apa konsekuensinya coba? Kalau jadi mitra itu artinya adalah Anda menjadi seorang reseller, marketer, agen, subagen, pokoknya kayak begitulah gitu ya. Apa konsekuensinya, teman-teman? Kira-kira.
Konsekuensinya adalah Anda kudu taat dengan aturan ataupun kebijakan ataupun do and done yang dilakukan sama perusahaan tersebut. Manut aja, ya. Jadi kemarin biasalah kita dalam bisnis kan ngasih masukan-masukan itu wajar kalau ke pusat gitu kan. Nah, ada beberapa hal yang memang itu harus kita sampaikan. Tapi kalau kita sebagai mitra, kita nggak bisa mutusin nunggu juga pasukan gitu. Paham maksudnya ya? Maka konsekuensi sebagai seorang mitra kita harus nungguin aja pusat. Tapi juga gak cuma sekedar nuntut-nuntut doang, lu buktiin juga gitu kan. Lu komen aja mulu, lu kritik aja mulu, lu nya ada prestasi kagak gitu bahasanya. Kan nusuk di orang-orang gitu. Karena bahkan suatu ketika pernah tuh orang curhat gitu kan. Kang, kenapa ya reseller saya ini komplain mulu? Kenapa ya reseller saya ini curhat mulu, ngeluh aja adanya tuh di grup jualan mah kagak. Jawaban saya apa coba gitu. Saya sebagai mentor netral ya. Saya bilang, itulah kenapa dia reseller saya bilang. Dan ibu adalah owner, kenapa mbak adalah owner? Maksudnya gimana, Kang? Ya memang tugas mereka salah satunya yang kritik. Kalau dia bisa bikin perusahaan tuh, bikin perusahaan tuh kayak ibu, kayak mbak, kan nggak gampang. Ya juga ya, itulah kapasitas saya bilang. Nah maka kita sekarang kalau memang posisi sebagai seorang reseller, agen-agen kritik boleh, ya masukan boleh, cuma jangan akhirnya menggerutu dan jadi toksik buat yang di bawah. Udah itu biarkan kebijakan pusat, tugas kita mah eksekusi gitu. Nah ini maksudnya konsekuensi mitra bisnis, Nana. Mari kita balik lagi ke akuisisi bisnis. Contoh, saya bikin bisnis. Bisnis ini saya bikin bersama Atta Halilintar, ya, Aurel gitu kan, pasang suami istri artis gitu ya. Modalnya 2,2 miliar, teman-teman. Pertanyaan saya, Kang, ini udah gak relate dong dengan materi kita malam ini. Memang, saya tunjukkan sebagai kontras effect. Bahwa kalau Anda pengen jadi brand owner kayak saya, di berbagai macam brand, duit yang Anda butuhkan itu gak mungkin duit cuma sekedar 10 juta, 15 juta, apalagi cuma 500 ribu. Ratusan juta bahkan miliaran, teman-teman. Ini contohnya. Lama kerasa kemarin pada saat saya buka di Jakarta Selatan, habis total sekian. Saat saya masuk ke Lokasi Haji mungkin sebagian dari Anda sudah tahu, bagi yang sudah ngikutin lama, ya terutama yang buat teman-teman tinggal di Jawa Barat ataupun Bandung gitu kan. Ini adalah brand yang sebelumnya milik influencer terkenal namanya adalah Rahel V-nya. Mungkin Anda tahu ya, Rahel V-nya influencer yang juga sangat terkenal gitu kan. Ketika itu partnernya Rahel V-nya itu memberikan kayak semacam ajak ketemuan lah, ngobrol panjang lebar sehingga ada peluang untuk kolaborasi bareng. Dan untuk kolaborasi kalau saya sebagai brand owner, ya kolaborasinya adalah ownership. Ya udah, berapa nih hitung-hitungannya? Hitung-hitungannya dia ngeser berapa persen, saya masuk chip in duit 750 juta. Pertanyaannya besar atau kecil? Besar. Benar nggak? Lumayan besar segini. Ya, iya Kang, duit segitu mah kagak ada. Justru saya pengen duit segitu. Iya makanya, dengerin dulu. Ini saya kasih tahu kontrasnya dulu nih. Jadi brand owner ngakuisisi itu butuh duit gede tuh. Ini contohnya saya buka aja. Contoh yang ketiga, Donatsu. Ya, waktu itu adalah 28 cabang di Bandung. Waktu itu di Bandung, ketika saya ketemu dengan para shareholder dan juga ownernya, ngobrol panjang lebar, dia membuka sekian persen untuk memasukkan saya masuk ke dalamnya, dan investasi saya adalah 550 juta, teman-teman. Jadi banyak orang di luar sana yang kagak kenal saya, yang nggak tahu saya, komennya cuma sekedar jualan ludah, lah, jualan kelas lah. Lu gak tahu aja bisnis gua apa aja gitu kan. Dan gue juga gak harus ngasih tau lu gitu. Ngapain juga ya, lu paling gitu doang kan gitu. Biasanya orang-orang tengah harus kita tanyain lagi gitu kan. Nah ini beberapa bisnis yang kita yang masuk dengan uang. Ada yang bilang katanya saya cuma sekedar minta saham doang, kagak ada ceritanya kayak begituan. Nih, itu mah fitnah-fitnah yang keluar justru ngarang-ngarang cerita aja. Kita invest duit, teman-teman. Dan itu jadi brand owner tuh balik lagi gak gampang. Ya, kita harus ada duit yang kita keluarkan. Sama kayak Islam. Islam itu ya ada yang namanya syirkah. Syirkah itu adalah kolaborasi, ya partnership, ada pengelola, ada investor. Nah, ini bisa jadi owner dua-duanya. Nah, saya masuk lewat jalur investor. Saya invest butuh berapa? 750 saya masuk. Butuh berapa? 2M saya masuk gitu. Ya. BSM Rental. Sekarang alhamdulillah sudah ada 4 cabang ya, ada di Jakarta, di Bandung, ya di Surabaya dan Yogyakarta. Itu investasinya untuk pengadaan alatnya doang aja mahal banget, teman-teman. Ya. Total 5 miliar, ada yang 3 miliar, ada yang 7, sekian miliar. Itu gede banget, teman-teman. Dan ini menjadi seorang brand owner ataupun business owner dan 40 brand lainnya. Nah, ini banyak orang yang kepo ya. Kang Dewa kata ya, kalau misalkan 40 brand itu apa aja gitu kan. Saya jarang posting di luar ya karena baik lagi ngapain juga, saya udah punya tim. Yang ngapain ada tim kalau saya posting terus gitu ya. Saya bukan artis yang tiap hari ngepost jualan gitu kan. Nah, maka teman-teman semua ya, ini sesi malam ini spesial ya.
Saya akan tunjukkan, ini adalah beberapa usaha kita, usaha saya pribadi ya. Ada Alamak Rasa tadi sudah jelaskan. Nah, ini saya kolaborasi dengan Bang Atta Halilintar ya, dengan Mam Aurel gitu ya. Alhamdulillah rame gitu ya. Ini insya Allah OTW ke cabang kedua dan ketiga di 2 bulan ke depan gitu kan. Ini Alamak Rasa ya. Ini adalah Donatsu, tadi juga saya ceritakan. Nah ini ya, saya ngurusin ini udah tim semua. Saya paling meeting sebulan sekali dan mantau aktivitas di grup lewat spreadsheet dan juga WA ya. Ini kayak Kisu, ini brand baru kita juga. Kita baru rilis beberapa bulan ya. Kalau Anda yang Z sih biasanya harusnya kayak gini suka nih ya. Yang aneh-aneh begini nih ya. Tontonin aja nanti order-order tuh kan. Ah ini tapi karbo ya. Nah, ini kayak Kisu punya saya juga ya. Ini lokasi saji yang tadi saya ceritakan. Ya, ini bisnis-bisnis yang mungkin Anda lihat ya, orang-orang yang konsumsinya adalah artis-artis, kalangan artis, ini punya saya juga. Saya punya saham di dalamnya lumayan besar juga. Ini mau masak, saya kolaborasi dengan beberapa chef nasional, bahkan ada beberapa di antara mereka yang master chef. Saya bikin kelas masak, teman-teman. Ya. Dan saya nggak harus masuk, saya nggak harus saya masak kan. Ini mau masak punya saya juga. Bisa dikonfirmasi ke shareholder yang lain tuh. Kang Dewa owner bukan? Iya jawabannya pasti. Top IT, saya bikin platform-platform. Jadi kalau Anda pengen bikin platform, pengen aplikasi, bikin website, silakan kontak saya juga. Saya punya tim Top IT di belakang yang banyak pengalaman menghandle dan bikin platform besar, teman-teman. Ya. Ini deal-dealnya B2B biasanya, ya. Dia sekali bayar 10 juta, gitu, ya, 200 juta, 100 juta atau itu misalnya nanti kita masuk shareholder di dalamnya gitu ya. Ini punya saya juga, ya. Apalagi, nih Tails Mapping. Kalau Anda pernah ikutan Tails Mapping, aplikasinya, itu yang buat kita juga, ya. Yang lucu adalah ketika saya ngisi di salah satu kota gitu ya, Kang saya kolaborasi sekarang udah sama Teles Mapping, jadi santri-santri saya tuh sudah di-testing pakai Teles Mapping ini gitu. Dia ngomong panjang lebar gitu. Terus asisten saya ngomong, lu tahu nggak kenapa? Teles Mapping itu Kang Dewa yang bikin lah. Ternyata Kang Dewa lagi gitu kan. Ini punya saya juga. Ini ID Publishing, ini sebuah penerbit jurnal teman, walaupun saya gak lulus kuliah ya. Tapi saya konsen dalam dunia akademisi juga dengan tim-tim saya yang lain ya. Saya bikin ini, ya ini APK pengelola jurnal ilmiah ini juga punya saya. Ya, ini bimbel jurnal ya buat teman-teman yang bikin jurnal ya. Ini punya saya juga, saya punya bimbelnya. Ini ke Indonesia, ini ekosistem penulis. Saya udah melahirkan 75.000 orang penulis di sini. Nah, nanti ada yang suka nulis, silakan nulis, tuh kan. Kang banyak banget, ya baik lagi. Kan invest. Kalau saya aliran kalau Anda udah ketemu sama Mas Salung di seminar, tahu tuh, saya tuh budget budget investasi lumayan besar tiap bulan. Gitu. Ini biasa pemerintah yang tadi sampaikan. Ini Wahyu Group, saya punya apa pendanaan tanda kutip untuk F&B ya. Banyak dengan teman-teman ini kemarin kita buka makanan juga ayam hantam gitu ya. Intinya banyak lah gitu ya. Ini punya saya juga talent Tech ini baru banget launching, baru bulan lalu teman-teman. Saya kolaborasi dengan Deriansa. Nah ini tahu ya Anda, Bang Dery kasih solusi ya. Terus juga ini apalagi nih? Ini telur Trulaf, nah ini yang orang saya yakin nggak tahu banyak. Ini saya bikin kayak semacam pelatihan untuk membekali teman-teman yang sekarang kebanyakan fokus kerja sibuk ya, sampai tidak lupa ya, sampai lupa gitu mempantaskan diri untuk mendapatkan pasangan ya, rata-rata para jomblo ini ya, cewek-cewek pasarnya ya. Dan ini KBM, para penulis-penulis. Dan masih banyak lagi totalnya ada 41 teman-teman. Nah, kenapa saya tunjukkan itu? Saya pengen ngasih tahu ke teman-teman semua bahwa itu semua dimiliki, nggak bisa dipungkiri. Di era sekarang, semua bicara tuh duit. Benar nggak? Ya, saya masuk lewat duit gitu. Makanya saya bilang, dalam 3 tahun ke belakang, saya sudah invest 13,8 miliar. Ya. Habis itu duit semua. Ya, dan 3,3 miliar hilang. Nah, Kang, kayaknya saya mah udah nggak mungkin punya duit segitu, Kang, gitu ya. Udah, Anda doain tetap positif, gitu kan. Anda doa tetap pengen jadi miliarder, miliaran, gitu kan. Nanti kebaikannya bisa banyak, bisa bangun masjid, bangun pondok, bagi-bagi nasi tiap Jumat, gitu kan. Atau apapun lah intinya. Ya, kalau saya kebetulan hobinya adalah bisnis. Ya udah saya invest di bisnis. Saya tidak punya jam mahal, jam saya murah nih, cuma berapa sejuta sekian gitu. Ya, kacamata saya pun paling mahal ya 6 juta 7 juta gitu kan. Paling mahal itu ya. Mobil saya pun mobil biasa nggak nyampe miliaran berapa gitu. Ya, ya saya hidup sederhana gitu. Tapi duit saya tuh banyak di bisnis gitu. Nah, Kang saya mah nggak ada duit sebanyak itu. Pengennya tuh yang modalnya kecil tapi untungnya besar. Ada enggak? Jawabannya adalah ada. Nah ini kabar baik buat Anda. Jadi Anda nggak harus invest miliaran-miliaran kayak saya. Anda nggak harus invest ratusan juta-juta kayak saya ya. Anda cukup keluarkan duit cuman ratusan ribu.
atau jutaan atau belasan juta tergantung nanti Anda mau posisi yang mana ya. Salah satu bisnis yang saya rekomendasikan untuk Anda jalankan adalah SR12. Jadi beberapa bulan terakhir, kurang lebih di 8 bulan terakhir ini, saya lagi banyak membersamai mitra-mitra SR12 laku keras. Kenapa gitu ya? Saya mau jalan bisnis ini di saat saya pun adalah seorang brand owner. Kan di hampir semua bisnis saya tadi yang saya sebutkan, tidak ada bisnis modelnya itu berbasis pasukan. Kenapa? Ya memang bisnis modelnya bukan direct ke reseller, tapi direct ke end user. Maka ketika saya ketemu dengan Pak Tony adalah owner dari S12, kita banyak ngobrol panjang lebar gitu kan. Ketemuan ya dari makan siang siang hari, zuhur sampai makan malam ya, sampai jam 12 malam bahkan gitu kan. Kita tuh ngobrolnya ya pikirin saya pribadi melihat banyak vibrasi positifnya gitu kan. Value-nya, nilainya dan juga pastinya visinya. Dan kita punya banyak kesamaan. Salah satu kesamaannya adalah kita pengen banyak bantu orang ya. Jadi kalau cuma sekedar kaya ya cuan ya udahlah cukup ya, bahkan tadi beberapa orang yang ada di grup saya ceritain tuh ya, saya izin Allah alhamdulillah kemarin tanggal 5 berwajib bagi hasil ya salah satu bisnis miliaran gitu kan, izin Allah ya. Ya kenapa aku masih mau jalanin, bukan soal uang yang udah jelas, kita gak munafik juga, uangnya jelas ada ya, uangnya jelas ada, tapi bukan soal uangnya yang penting, bagaimana keberdampakan dengan teman-temannya. Hari ini tadi pagi saya ngeliat banyak testimonial di grup tuh. Ada namanya Sparta Club gitu kan. Closing, kelasang, closing, closing, closing. Wah seneng kan. Yang awalnya gak bisa jualan, tiba-tiba jago jualan. Yang awalnya kagak laku, tiba-tiba laku keras. Yang awalnya kagak laris, jadi laris manis Tanjung Kimpul gitu kan. Itu yang diharapkan. Sekarang saya nanya ke Anda, siapa di antara Anda yang pengen dibantu agar jualannya makin laris? Coba komen di kolom komen katakan saya ya. Yang pengen dibantu agar jualannya makin laku keras. Coba komen di kolom komen katakan saya. Yang pengen cuannya makin banyak lewat wasilah jualan ya. Karena bagi saya pribadi, mewujudkan impian Anda tersebut itu adalah sebuah kebahagiaan. Ya. Karena balik lagi, Rasulullah berpesan, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat buat manusia lainnya. Kalau cuma sekedar buat keluarga doang mah, ya Rasulullah gak akan diutus juga untuk umatnya kali gitu kan. Kenapa? Karena pengen menyiarkan Islam, pengen menyiarkan kebaikan gitu. Kalau cuma keluarga doang ya udah selesai gitu kan. Ngapain sih bermiliar-miliar omset dan profit gitu kan? Udah gitu doang, bener gak? Tapi tidak untuk itu. Nah, itulah kenapa teman-teman semua akhirnya saya milih membersamai SR12. Banyak yang nanya alasannya demikian. Tapi kalau dilogikan, apa sih alasan kalian membersamai ini? Satu, alasan ownernya tuh. Gak bisa dipungkiri, siapa orang di balik perusahaan ini harus kita lihat. Ini akan menjadi nahkoda kapalnya. Ini akan menjadi pilot untuk pesawatnya. Kalau nggak jelas siapa pengendaranya, ngapain gitu kan? Nah, maka saya melihat ownernya ini visinya sangat besar sekali. Pengen jadi jalan kebaikan untuk banyak orang. Itu positif, teman-teman. Apalagi pengen punya kepedulian tinggi pada mitra-mitranya. Terbukti di setiap tahun selalu aja ada forum-forum ngumpulin distributor, terima masukan dari antara kita-kita gitu kan, ya. Punya pabrik sendiri juga ya, di saat ada over ya dia beberapa ada yang maklun, beberapa bikin pabrik sendiri ya, dan ini menjadi poin penting sehingga apa bisa cepat produksinya, di saat habis produksi lagi cepat gitu kan, apalagi bahan baku ya banyak sendirinya juga akhirnya bisa menekan harga jual, apalagi expert di bidangnya dalam dunia farmasi ini penting karena banyak orang yang tidak paham dunia formulasinya teman-teman semua ya, sehingga apa yang terjadi diciduk sama Doktip ya, partner saya tuh Doktip ya, Dokter Samira ya. Nah ini ya, ini ownernya punya 5 poin ini teman-teman, dan ini menjadi poin plus buat kita-kita yang jalanin mitra SR12 ya. Yang kedua adalah produknya, nggak bisa dipungkiri produknya juga sangat baik gitu ya, sangat bagus, dan tepatnya adalah ini lebih dari satu kategori produk, gak cuma sekedar skincare tapi ada herbal dan kosmetiknya juga. 150 item, banyak banget teman-teman ya. Terbukti bestseller di market fit, repeat ordernya kencang ya. Repeat ordernya tinggi juga dan halal BPOM dan sertifikasinya sudah selesai diurus. Jadi Anda gak usah khawatir bagaimana nanti izinnya legal ya dan segala macam karena semua sudah disiapkan dan diberesin. Ya, produknya demikian. Dan baik lagi ini bukan MLM. Dan kenapa saya ngomong demikian? Karena biasanya kalau MLM fokusnya cuma sekedar ngejelasin reward gitu ya, dapat Pajero, dapat BMW lah, kapal pesiar lah itu kan. Ini murni jualan. Jadi bisnis ini tidak cocok untuk Anda yang memang nggak setuju dengan jualan gitu.
Walaupun ya baik lagi Rasulullah jualan, para sahabat jualan. Dalam ayatnya wa halallahul bai' wa haramar riba gitu kan. Jualan halal gitu. Kalau nggak setuju nggak usah join gitu bahasanya. Gitu ya. Nah, ini ya. Perusahaannya kemitraannya fair, marketing plan-nya jelas, diskonnya besar, rewardnya banyak dan promosi-nya juga lengkap. Ya. Ini banyak banget yang mau masuk Zoom malam ini teman-teman, tapi tertolak karena kapasitas Zoom terbatas. Gitu. Saya tidak bohong ya. Jadi beruntunglah Anda yang hari ini malam ini hadir nyimak ya di standby on point gitu ya waktunya tonton sampai selesai ya. Nah, ini ya sistem kemitraannya fair. Saya distributor, nanti Anda sukses jadi distributor misalkan. Itu kita ada hitung-hitungannya. Bukan malah jadi kompetitor. Banyak tim lain, teman-teman, brand lain itu jadi kompetitor. Marketing plan-nya jelas. Ada distributor, ada agen, subagen, reseller, marketer, teman-teman. Dengan akad yang juga jelas, ya. Akadnya jual beli, jual beli, jual beli, jual beli, dan terakhir marketer itu adalah samsaro. Ya, itu ngomongin Vicky Mama lah ya. Diskon jelas, besar ya. 50, 40, 30, 20, 15. Ya, rewardnya banyak. Ada reward Turki lah, umroh lah, Thailand lah, duit lah banyak. Ah, banyak lah pokoknya. Promo skinnya juga lengkap. Apalagi join di S12 Keras ya. Nah ini ya, ini produk-produknya, penampakannya. Ada mungkin di antara Anda yang sudah mengkonsumsi ataupun rutin menggunakannya, entah itu skincare-nya, kosmetiknya, ataupun herbalnya, teman-teman. Ada yang sudah sering pakai, boleh coba share di kolom chat, pakainya produk apa kalau boleh tahu. Ya. Apakah Salimah Slimnya? Ya. Seperti saya yang setiap habis makan banyak langsung minum Salimah Slim. Merasa berdosa, karbonya banyak. Atau minum ininya apa susunya, gomilkunya gitu ya. Atau misalkan apanya di sini lemonkunya atau sari kurmanya atau propolis kemana-mana bawa propolis tuh ya. Saya juga sekarang kemana-mana bawa propolis ya sebagai ini ya untuk memastikan saya tetap fit ya karena jadwal lumayan padat ya dan masih banyak lagi ya. Nah ini ya penampakan-penampakannya. By the way buat Anda yang ngundang webinar malam ini dan mereka belum bisa masuk ya, nanti suruh tonton rekamannya aja ya. Karena ternyata kapasitas saya baru tahu nih 200 bukan 500 ya, belum di-upgrade. Oke, kenapa bisnis skincare herbal dan kosmetik teman-teman ini gurih banget? Tentu jawabannya sangat-sangat juga jelas. Pasarnya besar, triliunan. Pertumbuhannya juga tumbuh. Produknya fast moving, dipakai oleh wanita banyak usia ya. Artinya adalah mereka posisinya usia di bawah 20 tahun pakai, 20-30 pakai, 34 tahun 40 pakai dan di atas 40 pun pakai gitu. Dan trennya lagi ningkat. Terbukti kalau ngomongin kesehatan, banyak pedal, banyak sepeda, banyak lari, banyak jalan kaki. Ya, ngomong-ngomongin kecantikan terbukti itu ya. Sekarang udah mulai banyak brand-brand aware terhadap formulasi ya. Dokter dengan jihadnya memberantas skincare yang overclaim akhirnya berhasil ya. Bahkan beberapa kan ada yang sampai di penjara ya. Mungkin Anda ngikutin juga ya beritanya gitu ya. Nah ini ya. Nah ini fakta konsumennya ya. Kalau konsumen itu kalau pasar itu yang beli, konsumen yang menggunakan ya. Nah Anda nih yang mama mungkin sekarang skincare lebih gampang daripada ngedukasi tentang investasi ya. Tidak banyak di antara Anda yang sekarang investasi dalam dunia saham. Tidak banyak di antara Anda yang investasi dalam dunia kripto ya. Tidak banyak di antara Anda yang investasi dalam dunia properti, tidak banyak di antara Anda yang investasi di bidang apa lagi kira-kira? Emas ya. Tapi ngomongin skincare itu pakai betul nggak? Cewek bisa makan seadanya tapi skincare harus jalan ya. 8% wanita pernah pakai skincare 3 bulan terakhir dan maraknya ini ya. Aksi produk boykot Zionis Yahudi ya. Ngomongin kita boykot, boykot, boykot aja tapi giliran sampo, sabun ya, apalagi pasta gigi ya, apalah di kamar mandi itu semuanya pakai produk afiliasi sana semua gitu. Nah, maka kita butuh butuh apa namanya? Butuh produk pengganti ataupun substitut nih. Nah, salah satunya adalah produk SR12 ya. Intinya adalah selalu ada peluang ya. Selalu ada uang di setiap peluang. Selalu ada uang di setiap peluang. Kalau kita nggak garap, orang lain yang garap, teman-teman. Tinggal pertanyaannya, mau Anda atau orang lain yang garap? Ya. Kalau kita nggak jualan, orang lain yang jualan. Kan kita udah jelas niatnya tadi, niatnya pengen bener, manfaat banyak, pengen duit banyak, pengen A, B, C, D, dan seterusnya gitu kan. Maka yuk kita garap. Ya. Intinya teman-teman semua, ini bukan soal tentang peluang, ada peluang atau tidak, tapi peluang itu udah ada. Cuma Anda mau jalin atau tidak. Dan sekali lagi saya notice, ini bukan MLM, fokus utama kita adalah jualan produk. Ketika pun ada mitra join sebagai agen, sebagai itu adalah pemenyalur saluran distribusi, yang kita ngurangin margin, profitnya yang dibagikan gitu kan. Nah, ini ya, karena saya pribadi orang yang secara fikih itu
menghindari MLM, teman-teman, karena beberapa keyakinan yang memang saya tidak akan jalankan gitu kan. Ini ya dengan brand lain bedanya, brand sebelah ya, brand sebelah itu terserah lah ya Anda asosiasikan kemana gitu ya. Banyak mereka ownernya itu bukan expert di bidangnya. Kalau di sini udah jelas expert. Di sebelah produksinya maklun, di sini banyak pabrik sendirinya. Di sebelah belinya di luar, bahan baku di sini sendiri, jumlah SKU-nya di sana sedikit, di sini banyak. Di sebelah 30%, nah diskon agen di sini 40%. Jadi kalau Anda nanya saya, Kang Dewa dulu waktu join SR12 jadi apa sebagai agen saya 15 juta. Ya. Saran saya nih ya buat Anda yang malam ini nyimak, kalau Anda belum jadi mitra, saran saya join sebagai agen kalau Anda punya budget di angka 15 juta. Kenapa? Nanti akan saya sampaikan di akhir berapa besar keuntungannya ya. Kalau Anda gak ada duit 15 juta, Kang saya mah adanya 5 juta, yaudah pakainya 3 juta setengah aja, pakai 3 juta setengah bagi subagen. Kang saya mah gak ada ya, ini 500 ribu doang, yaudah pakai 400 ribunya buat risalah. Ya, Anda malam ini datang tentu tidak hanya dari saya ya, ada undangan dari teman-teman yang diundang di lewat grup, lewat Japri, lewat kontakan kan. Silakan kontak mereka, bilang aja, Mas, Mbak, Kak, Bu, Pak, gitu ya. Aku mau jadi mitra, jadi subagen. Nah, ngomong aja, saya mau jadi agen kayak Kang Dewa supaya cepat, gas. Ah, Kang, saya mau jadi reseller. Ya udah, reseller gak jadi masalah. Kang, saya sekarang sudah reseller, Kang. Nah, kalau Anda masih reseller, kalau pengen lebih cepat naik distributornya, kalau pengen lebih banyak cuannya, upgrade jadi agen segera. Ya. Cara upgrade itu gimana? Kontak juga leadernya. Nanti dikasih tahu tuh caranya gimana. Ya, ini ya sistem kenaikan mitra ya. Bagaimana ketika Anda agen naik distributor, distributornya gak akan saingan dengan Anda gitu. Ya, dukungan mentor pasti ada saya. Ya, pertanyaan saya adalah siapa di antara Anda yang pengen dimentoring oleh saya langsung? Agar income-nya bisa tembus dengan ke puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran tiap bulan. Coba komen di kolom komen saya yang panjang gitu ya. Kenapa saya bertanya demikian? Karena di umroh tahun lalu, teman-teman, saya berdoa kepada Allah di bulan itu, di bulan Ramadan, tepatnya di 10 hari terakhir. Doa saya adalah ya Allah ya Rabb, hadirkan orang yang bisa saya bantu. Yang dengan kehadiran saya itu terciptalah akhirnya 1.000 orang yang punya penghasilan 1 miliar tiap bulan. Kenapa 1 miliar, Kang? Karena ketika 1 miliar lah Anda bisa bagi-bagi, gak banyak mikir. Ya. Tiba-tiba Anda misalkan orang yang butuh bantuan, Anda transfer gitu ya. Tiba-tiba butuh masjid yang butuh bantuan, transfer gitu ya. Pokoknya gampang ya transfernya. Mau kurban, beli sapi gitu kan. Bukan kurban perasaan gitu kan. Mau haji, berangkat, gas. Umroh, hayu gitu. Itu kalau udah se-M. Semoga Anda semua yang hari ini nyimak, yang malam ini nyimak gitu ya. Walaupun Anda income-nya sekarang masih perjuangan ya, walaupun masih berusaha, semoga suatu saat dalam 5 tahun ke depan ya, amin perjuangan ya, ini 2026, yuk perjuangan sampai 2031 se-M sebulan. Kalau Anda mau ikut cara saya, dan saya sudah buktikan, kalau saya pribadi alhamdulillah sudah membuktikan ya, bagaimana saya di bisnis yang lain, di bisnis yang sekarang juga alhamdulillah udah di atas 100 juta gitu kan. Masya Allah dalam waktu cuma hitungan bulan. Nah ini yuk bareng-bareng ya. Maka sekali lagi kalau Anda sekarang udah Kang saya mah udah pengen join buruan lah saya mau jualan nih pengen cuan langsung kontak yang ngundang Anda ya yang barusan Anda diundang sama saya tuh di WA grup kah atau di WA chat kontak Japri gitu ya. Kalau misalkan di grup tungguin nanti sampai dia broadcast ataupun sampai dia ngechat duluan ya. Nah, ini ya. Apa yang memang keuntungan join di bawah Kang Dewa? Ya, banyak sebenarnya keuntungan yang memang Anda dapatkan secara umum ketika join SR ya. Tapi kalau di bawah saya, ya tadi saya gak mau ngomong gitu ya, gak mau ngomong doang ya. Ini akun istri saya yang saya bantu, saya support gitu ya. Alhamdulillah di bulan satu nomor satu Jawa Barat, bulan 2 nomor satu nasional, bulan 3 nomor satu nasional, bulan 4 nomor satu nasional ya. Ya pokoknya mbak kita pengen support terbaik aja lah gitu ya. Kalau dulu saya support cuma satu istri gitu kan, sekarang saya pengen banyak emak-emak yang saya support. Nah, alhamdulillah tuh udah banyak sekarang mama yang saya support tuh mama dari Ciamis, dari Pekanbaru, dari mana lagi dari Malang ya, dari Tangerang ya, dari mana lagi tuh banyak kota-kota lainnya. Yuk tumbuh bareng-bareng. Ini rekap omset kita ya dalam waktu 8 bulan tembus 6 miliar teman-teman. Teman-teman tadi modal saya berapa? Ada yang ingat? Jadi akhir modal berapa teman-teman? 15 juta teman-teman. Sok, saya tadi buka lama kerasa modal berapa? 2,2 miliar belum balik modal. Waduh. BSM 5 miliar belum balik modal, curhat ya. Lokas Haji belum balik modal juga. Donasi juga sama belum balik modal, belum ROI gitu kan. Tapi SR12 laku keras saya bikin modal cuma 15 juta langsung jedor 6 miliar, bukan lagi balik modal itu untung besar. Makanya judulnya adalah modal kecil untung besar, gurih banget. Ya.
margin saya di net profit margin tuh tembus di angka 15%, walaupun itu kalau distributor 50%. Tapi kan saya punya kos, punya sewa, punya tim karyawan kan. Bersihnya tuh 15% di saya pribadi ya. Di akun tiap orang beda-beda nanti. Itu udah 900 juta bersih, teman-teman. Maka kalau orang, Kang, gini Kang, gini, apa beli mobil Kang, ya belilah, gak usah nunggu reward gitu kan. Karena ada duitnya gitu poinnya ya. Ini ya dapat 6 penghargaan dari dalam 6 bulan. Ya saya alhamdulillah dalam 6 bulan support istri tembus 6 penghargaan. Dapat hadiah reward umroh juga, total senilai 35 juta gitu kan. Dapat reward dari DU juga. Jadi nanti teman-teman ketika Anda jadi distributor, itu ada banyak keuntungan. Satunya reward-reward ya. Nah, pertanyaan saya adalah apakah Anda pengen join mitra sebagai reseller saja atau subagen saja atau agen itu distributor? Coba komen di kolom chat. Anda pengen join sebagai apa? Saya nanya dulu ya. Sebagai reseller ya, subagen, agen atau distributor? Orang yang waras dan cerdas akan menjawab distributor. Sialnya teman-teman, nih sialnya nih ya. Distributor adalah sebuah titik ataupun kondisi, posisi yang tidak bisa dibeli dengan uang. Jadi ketika itu saya diprospek sama kawan saya namanya Arif gitu kan. Bro, ketemuan yuk, hayu, saya bilang. Ngapain? Gue tebak waktu itu. Lu mau prospek gue SR ya? Lo kok tahu kan? Iya lah, postingan lu SR semua istri lu gitu. Temanlah kita. Qadar Allah saya besoknya mau umroh. Jadi saya gak banyak, gak punya waktu banyak. To the point aja ketemu gimana SR, gimana? Dia jelasin SR itu bro produknya herbal skin cosmetic. Ownernya Pak Tony. Itu dia kayak lu bro katanya. Hidupnya sederhana, gak neko-neko, seneng nolong orang gitu lah. Dia pokoknya nyari kesamaan aja. Itu cocok tuh. Oh, ini cocok value-nya nih gitu kan. Oke, gimana? Bisnisnya to the point aja. Berapa duitnya sih? Ada distributor, ada agen, subagen, reseller, marketer, bro katanya. Ya udah, sok distributor. Distributor itu posisinya gitu ya. Saya harus bayar berapa? Wah, bro, gak bisa bayar kalau distributor. Lah, terus gimana nih? Gimana sih gue mau join? Enggak, bro, kalau yang bisa bayar itu yang agen, subagen, reseller, marketer. Kalau agen tuh bayarnya 15 juta, lu dapat produk 25 juta. Kalau subagen, lu bayar 3,5 juta, dapat produk 5 juta. Kalau reseller, lu bayar 400 ribu, dapat produk 500 ribu. Kalau marketer itu tanpa modal, bro. Yang komposisinya 15%. Ya udah saya pengen distributor, saya bilang. Nggak bisa, bro, harus agen minimal gitu kan. Maksimal agen gitu kan. Ya udahlah. Sok, gimana? Agen berapa? 15 juta katanya. Nomor rekening mana gitu kan. Kalau saya kan orangnya orang action, orang gas ya. Mana nomor rekening? Transfer. Nih, gue transfer ya. Gue besok umroh dulu. Gue pelajarin nanti di sana. Dor, tinggalin. Ya. Saya nanya, terus gimana ini jadi distributor? Oh, bro, kalau jadi distributor, lo harus prestasi, bro. Ya, 3 bulan berturut-turut, omset lo harus 120 juta. Oh gitu ya? Oke, gimana itu? Ada omset pribadi, ada omset grup. Jelasin tuh kan teknis-teknisnya. Wah, gampang, bismillah gas, jeder. Singkat cerita, bulan pertama 120 juta, bulan kedua 550 juta, bulan ketiga totalnya adalah 300 juta. Sehingga dalam 3 bulan sudah otomatis tembus jadi distributor. Makanya saya termasuk yang cepat naik distributor. Nah sekarang, kalau Anda join, misalkan Anda pengen jadi distributor, itu nggak bisa langsung teman-teman. Saran saya, Anda join sebagai agen kalau ada duitnya ya. Kalau Anda ada duit di rekening 15 juta tuh daripada nganggur, daripada inflasi, daripada gak jelas nganggurnya itu ya, duit ya. Mending langsung daftarin jadi agen. Nanti dapat produk 25 juta. Ya, jadi muter tuh duit. Ya, jadi rezeki Anda tuh nanti. Ya. Kang, saya mah kagak ada 15 juta. Yaudah jadi subagen. Subagen diskon 30%. Artinya harusnya bayar 5 juta. Diskon 30% 1,5 juta. Bayar yang Anda bayarkan 3,5 juta. Kang, saya mah adanya duit cuma 500 ribu. Yaudah, join reseller. Tapi bayarnya cuma 400 ribu doang, gak usah 500 ribu. Kenapa? Karena sudah diskon 20%. Nah, dari poin ini tentu Anda yang punya duit, Anda yang punya tabungan akan milih agen. Tapi bukan berarti subagen sama reseller kagak dipilih, bongo juga. Nah, maka di bagian ini teman-teman semua ya, kalau Anda pengen ngikutin cara saya, pengen cepat, Anda putuskan jadi agen. Maka silahkan Anda kontak orang yang ngundang Anda malam ini siapa, ya. Kontak, woi gitu. Pak, Mas, Kang, Teh, Bu, Pak gitu ya. Pengen jadi agen saya, bayar 15 juta, siap nomor rekening mana? Gitu itu poin kayak saya, ya. Atau misalkan Kang saya mah gak mau jadi agen, sama agen aja ya udah. Mas, Pak, mohon maaf saya tuh uangnya ada cuma 3,5 juta. Gaskeun nomor rekening transfer. Atau Kang saya mah pengen dari awal dulu aja 500 ribu, 400 ribu, ya udah gampang reseller juga. Intinya gak ada alasan untuk nggak mulai. Ingat ya, mulai dengan keberanian.
Jangan banyak nanya dulu. Nanti pas di dalam, saya akan jelasin. Ini marketing plan-nya. Jadi yang level paling tinggi, posisi paling tinggi distributor. Hari ini saya sudah distributor. Ketika istilah distributor, saya membersamai beliau gitu kan. Dan pasukan distributor lainnya. Agen, subagen, reseller, dan marketer. Paham ya teman-teman ya? Nah, emang gimana sih Kang? Apalagi keuntungannya? Nanti dengarkan baik-baik nih ya. Nih ini ya, ini cerita mereka. Saya punya banyak binaan. Ada Kang Fahri ini dari Makassar, setahu saya gitu ya. Masya Allah, bapak-bapak pun bisa jualan. Ada Bu Paria, ibu-ibu pun bisa jualan. Yang katanya gaptek ya. Ada Kang Muhlis, ada Kang Riki. Ini orang-orang yang bisa gacor jualannya ya. Miftah, Yuli. Ini kalau dibaca testimoninya banyak banget teman-teman tuh. Ludes sisa itu doang ya. Dibina. Ini semua atas binaan saya alhamdulillah Zon Allah, karena saya aktif di grup. Pertanyaan saya sederhana. Anda yang sekarang masih nyimak 180 orang, mau dibina, di mentoring sama saya langsung atau enggak itu aja dulu deh. Komen mau kalau mau coba. Komen mau kalau mau. Tuh, nanti diajarin gimana cara closing, gimana sekali closing orderannya murudul gitu ya. Tahu murudul ya. Banyak maksudnya ya. Tuh, teman-teman ya. Karena baik lagi, saya ini nggak cuma sekedar apa nyuruh-nyuruh doang, tapi saya ngedampingin. Kenapa saya dampingin? Karena kebahagiaan tersendiri ngeliat Anda bertumbuh itu ya. Tuh tiba-tiba closing gitu karena senang ya. Karena nggak semua kebahagiaan tuh lihat dari duit ya. Saya tuh jujur kalau jujur-jujuran ya, lebih seneng lihat testimoni kalian daripada nerima duit. Bahasa cinta saya di finansial itu nomor terakhir. Kalau saya pernah ngetes bahasa cinta gitu ya, love language, finansial itu nomor terakhir. Nomor satunya itu tadi ketika orang lain bisa bertumbuh, apresiasi. Kang, makasih banyak ya, Masya Allah. Itu seneng tuh. Ketika saya bisa menumbuhkan mereka tuh kebahagiaan tersendiri itu ya. Dan ribuan testimoni lainnya. Ya. Ini ya saya sama Mas Andri sekarang kolaborasi juga ya. Saya ngajarin ilmu-ilmu organiknya. Mas Andi akan ngajarin ilmu iklannya. Ya, maka buat Anda yang pengen di mentoring sama kita berdua nih, siapa tadi yang pengen komen mau gitu ya. Yang mau nih ya, ini jadwal event kita di tahun ini. Nih ya, bulan Juni sudah jalan, Februari udah jalan, April sudah jalan. Nih kemarin kita ke Banda Aceh, terus ke Palembang. Besok akhir bulan kita ke Makassar. Buat kalian yang di Makassar, insya Allah ketemu di Makassar nanti ya. Bulan Mei nanti ada di Ponorogo, Batam, Bandung, Tasikmalaya, Palembang, Makassar lagi, Bekasi, Depok, Bogor, ya, Cianjur, Sukabumi, Surabaya, dan sejenisnya. Pokoknya banyak lah sampai akhir tahun kita jadwalin roadshow. Itu dalam rangka support kalian. Apalagi Kang, ini kita bikin webinar sejenis ini, ya. Kita bikin setiap malam dalam sebulan sekali minimal. Bahkan bulan ini ada 4 kali itu, teman, ya. Nah ini ya, ini jadwal-jadwal sudah terjadwal, itu bukti saya serius bidang kalian, support kalian. Mentoring tahun lalu kita udah mulai kan dari bulan April kan, udah dimulai tuh setting goal, WhatsApp marketing, cover selling, itu semua ada rekamannya. Jadi Anda jangan khawatir kalau Anda ikutnya sekarang telat, itu jadi masalah, rekamannya bisa ditonton, ya. Apalagi nih Mei Juni teknik closing, asing productivity, teknik follow up, ya, bangun pasukan, storytelling, operating, sharing, semua ilmu yang mahal-mahal itu yang bisa saya jual di workshop mahal ya, premium. Tuh, social domination itu gratis. Oh, semuanya udah ada tuh rekamannya, tonton aja ya. Yang tahun ini jadwalnya adalah public speaking ya, optimasi marketplace, funneling, terus ini udah jadwalkan yang checklist hijau ya. Kemarin saya ngomongin public speaking seru juga, saya bongkar dapur-dapur saya gimana ngomong depan publik gitu ya. Insya Allah di tanggal 11 Mei kita ngomongin YouTube. Nah ini ya, di berikutnya lagi ngomongin financial literasi. Di berikutnya lagi baca sendiri aja ya. Pokoknya jadwalnya sudah terjadwal setahun ya. Mau ikutan teman-teman? Komen mau ikutan? Mau gitu ya. Yang mau ikutan mentoring ini pastinya sekali lagi ini free, gratis, tidak dipungut biaya lagi karena support saya untuk Anda semua ya. Dan di sini tidak ada biaya daftar. Tidak ada biaya daftar. Yang ada adalah Anda beli produk ya senilai tadi. Sebelum saya lanjut, ada yang mau tanyakan nggak teman-teman? Komen di kolom chat kalau mau tanyain ya. Ya, sekali lagi tidak ada biaya pendaftaran. Kan kalau saya bikin kelas kayak produk Launch Dynamite daftar 7,7 juta, jual laris bayar 2,5 juta gitu kan. Ya. Nah, itu ada biaya daftarnya kan, karena memang kita jualannya jualan kelas, jualan jualan pengalaman, jualan modul kan. Kalau ini tidak ada, karena yang Anda lakukan adalah beli produk. Saya kasih bonus supportnya berupa mentoring gratisan gitu ya. Ini ya, saya coba baca di kolom chat, mau banget, Masya Allah pada pada mau join ini. Sekali lagi kalau Anda udah gak sabar ya, langsung aja chat orang yang ngundang Anda, ya. Chat yang ngundang, Kang saya mau jadi agen, kalau modalnya 15 juta ya. Kang saya mau jadinya subagen, kalau modalnya 3,5 juta. Kang saya mau jadi reseller, modalnya 400 ribu ya. Kalau misalkan modalnya jadi bos 100 ribu, jadi marketer. Pertanyaan berikutnya, yang harus Anda jawab.
Siapa di sini di antara Anda yang memutuskan pengen jadi distributor dan pengen naik distributornya hanya dalam waktu 3 sampai 4 bulan? Coba komen huruf gede semua saya gitu. Yang pengen naik distributornya cepat. Kan tadi banyak di antara Anda yang pengen jadi distributor kan? Ya, tapi gak bisa langsung, bener gak? Pengen agen dulu nih ceritanya nih kan. Gimana supaya naiknya cepet Kang? Nah, ada yang mau gitu gak? Kasih tahu nih caranya gimana. Ya. Dan emang kenapa untungnya kalau kita jadi distributor? Nih ini dia. Satu teman-teman langkah satunya nih ya. Jadi agen SR12 tahap keras dulu. Agen dulu. Ini hanya untuk Anda yang punya tabungan atau punya capital, punya modal lebih dari 10 juta, 15 juta. Kang, saya tuh pengen, cuman modal saya cuma 5 juta, yaudah subagen. Intinya jangan memaksakan jadi agen. Mereka yang punya duit ataupun modal tabungan besar lah yang cocok jadi agen. Jangan maksain jadi akhirnya ngutang, jangan ya. Pokoknya mah sesuai kapasitas aja. Kalau Anda titik nolnya adalah subagen, ya subagen. Kalau Anda titik nolnya adalah reseller, ya reseller. Nanti suatu saat reseller subagen akan naik jadi agen juga kok. Yang nunggu waktu aja. Nah, termasuk distributor. Nah, kalau Anda pengen naik distributor 3 bulan, 4 bulan cepat, inilah pengen cepat yang akselerasi gitu kan. Nomor satu adalah jadi agen dulu. Kedua, Anda harus ya ngikutin arahan saya langsung. Saya punya grup nanti di Telegram, di WA grup, ya di Sparta gitu kan. Ikutin arahannya. Nah, termasuk arahan saya buat kalian reseller ataupun sebagian ataupun marketer nih yang masih di situ punya duit sebenarnya cuma nggak upgrade, segera upgrade jadi agen. Kelamaan Anda jadi reseller, ya. Kelamaan jadi marketer. Ya. Udah cukup Anda wait and see-nya. Saatnya gaskeun, gaspol jadi distributor. Nanti di akhir sesi saya akan sampaikan apa keuntungan distributor ya. Yang ketiga adalah fokus dan serius. Ya, 3 bulan 4 bulan pertama ini adalah ujian fokus dan serius Anda. Kalau Anda nganggap ini serius, ya, ini gak ada masa depan, gue usah jalanin lah, kalem aja modenya. Ya. Kalau Anda menganggap ini adalah peluang bisa Anda seriuskan, yang 5 tahun ke depan Anda bisa ngasih 1 miliar tiap bulan, fokus dan seriuskan dalam 3 bulan 4 bulan pertama. Kenapa emangnya? Nah ini ya. Di SR12 teman-teman ada sebuah mekanisme namanya adalah profit sharing ataupun sharing profit ataupun hadiah apresiasi namanya. Saya cukup protes ketika saya mendengar istilah profit sharing karena itu sesuai dengan tidak sesuai dengan kaidah fikih ya. Nah itu dulu namanya sharing profit ya. Sekarang namanya hadiah apresiasi. Jadi kalau saya punya distributor, jadi saya kan distributor nih punya distributor. 2 kedalaman, anak dan cucu, anak untuk 1 kedalaman, cucu untuk 2 kedalaman, saya akan mendapatkan hadiah apresiasi dengan nilai tertentu. Nanti akan simulasikan ya. Dan ini adalah transferansi dari hadiah apresiasi itu. Dalam sebulan saya dapat 71 juta. Tuh, rekeningnya langsung ke rekening istri saya. Bulan berikutnya, ya, bulan berikutnya adalah langsung dapat di angka 83 juta. Ingat teman-teman, tadi saya distributor di bulan apa? Bulan Juli. Bulan November udah dapat 383. Ini di luar profit cuan penjualan ya. Udah jelas profit penjualan kalau misalnya M ya kali aja sekian kan. November udah 96. Desember 100 tuh. Bayangin. Hanya dalam beberapa bulan saya dapat income tambahan. Ya, kalau dalam istilah bisnis itu namanya additional revenue. Kalau Anda masuk ke XS1 ya, bioskop, XS1 itu core revenue-nya adalah jualan film. Core revenue, revenue utama ya. Additional revenue-nya adalah jualan popcorn dan sejenisnya. Sialnya adalah jualan makanannya lebih gede daripada jualan filmnya. Tapi itu jualan produk popcorn nggak akan bisa gede kalau misalkan filmnya nggak diputar, paham nggak? Nah sama kayak di SR ini, core revenue-nya adalah dari jualan produk, additional revenue-nya adalah dari hadiah apresiasi. Tapi hadiah apresiasi nggak mungkin jalan kalau Anda nggak jualan nggak bina tim. Nah ini adalah keuntungannya. Maka kalau kita simulasikan nih, ya dalam 4 bulan berturut-turut, saya dapat segini teman-teman. Ini gokil banget. Maka kalau kita buka Excel nih ya, kalau kita buka Excel nih ya, teman-teman, kita buka Excel yuk ya, supaya teman-teman kebayang ya. Ya. Nih ya, ini Excel nih misalkan ya. Misalkan ini saya, ini Anda deh. Anda, ini anak DU, ini cucu DU. Kelihatan Excelnya teman-teman? Ya. Misalkan ya, omset anak DU Anda 500 juta. Ya, omset anak DU tuh tadi ya yang langsung direct ya. Omset cucu Anda 500 juta juga. Ingat dari anak Anda dapat berapa? Dapat berapa teman-teman? 6%. Dari cucu berapa? 3%. Artinya, hadiah apresiasi yang Anda dapatkan adalah 6 dikali 500 juta.
Tiga dikali 500 juta dengan total, hmm, hmm, enter. Nah, 45 juta. Bayangin, ini hanya kalau punya satu orang. Kebayang kalau misalkan kita cetak 20 orang anak, jumlah ya, jumlah DO nih, jumlah DO yang kita cetak ya, yang kita bangun, kita bantu nih, kita support 20 cucu. Artinya ini akan ada pengalinya, Dor, ya. Dikali 20 Dor. Dalam sebulan kita dapat 900 juta. Dan ini sangat make sense sekali. Wong saya sekarang baru 8 bulan, 10 bulan aja udah 16 distributor semua kedalaman. Ya, makanya cepet. Jaringan SR12 Aquarius termasuk yang sangat cepat, teman-teman. Di saat orang lain butuh waktu 5 tahun, 6 tahun, 8 tahun, kita setahun kurang ya. Karena frameworknya kita sudah ketemu gitu. Ya, saya di SR mungkin baru ya, tapi kan saya di bisnis sudah lama gitu. Nah, ini Haji sekali lagi, teman-teman, intinya adalah sebagai distributor Anda akan mendapatkan hadiah apresiasi yang sangat besar. Ya, nah ini ya. Apa sebenarnya keuntungan jadi distributor? Satu, dapat margin 50%. Udah jelas kan tadi margin 50%. Hadiah apresiasi 6 plus 3, 6 plus itu 6 plus dari anak, 3 plus dari cucu ya. Dapat reward perusahaan, dapat reward leader. Dan ini empat income stream ini, empat pipa penghasilan ini hanya didapatkan oleh distributor, tidak oleh agen, tidak oleh reseller, tidak oleh sebagainya, apalagi marketer. Maka pertanyaan saya buat Anda mau jadi apa? Distributor, agen, subagen, reseller, atau marketer? Coba komen di kolom komen. Mau jadi apa Anda? Yang waras dan cerdas akan menjawab distributor. Cuman sayangnya Anda nggak bisa langsung naik distributor. Minimal ujian pertama Anda adalah 3 bulan, 4 bulan dilewatin dulu. Sok jadi agen bener gak Anda serius? Enggak gitu kan. Nah maka saran saya buat Anda semua. Kalau Anda memang beneran pengen jadi distributor kayak saya. Kayak mitra-mitra saya yang sekarang saya bina langsung secara privat. Omsetnya tembus 500 000 000 tiap bulan teman-teman. Monggo putuskan join mitra SR12 dari sekarang juga ya. Anda kalau pengen cepat jadi agen, kalau pengen rada mode nyantuy sub agen, kalau mode hemat reseller. Pokoknya mah join dimanapun aja, insya Allah kita terima, kita mentoring, kita bimbing. Kebayang teman-teman? Nah maka saya kasih waktu 1 menit ke depan ya untuk teman-teman silahkan chat orang yang ngundang Anda malam ini. Saya kasih waktu teman-teman ya 1 menit ke depan ya sambil saya putar YouTube bentar ya. Counting down, ting down 1 menit. Ya. Silakan Anda kontak yang ngundang Anda ya atau kalau misalkan itu posisinya di grup tunggu orang yang ngundang. Kang, saya mau diundang sama Kang Dewa dan sama saya tunggu. Saya belum nge-share soalnya ya. Kan masih ngomong ya. Nah, ini ya. Bagi Anda yang diundang sama saya tunggu, bagi diundang sama yang lain silakan Anda cek grupnya atau chatnya. Saya kasih waktu 1 menit. Tuh, monggo ya. Udah jalan tuh ya. Kontak orang yang ngundang Anda malam ini ya. Semoga jadi jalan rezeki, wasilah rezeki, penghasilan baru buat Anda agar uangnya makin banyak. Amin ya. Monggo. Oke, sudah ya teman-teman ya. Jadi kalian beberapa mungkin sudah di-share linknya di grup. Ini juga saya sambil nge-share di grup saya pribadi ya. Bagi yang memang sudah ngechat orang yang ngundang, monggo dikontak aja kontak-kontakan malam ini. Putuskan Anda mau jadi agen, subagen, reseller, marketer, bebas, terserah. Sesuai kemampuan aja, gak usah maksain ya, gak usah sampai ngutang ya.
Itu ya. Kalau misalkan Anda mau nanya-nanya dulu juga ke si leadernya, ke orang yang ngundang Anda boleh juga. Kalau mau tanya-tanya, mungkin malam ini nggak keburu karena sudah jam 20.20 nih, 10 menit lagi nanti gitu ya. Intinya adalah insya Allah ini menjadi jalan rezeki, wasilah penghasilan baru buat Anda, agar cuan Anda nanti makin banyak lagi kebaikan yang bisa Anda lakukan, dan pastinya makin manfaat buat banyak orang. Amin ya. Udah teman-teman, siapa yang tahu nih di sini teman-teman yang hadir ya, barusan yang udah ngechat yang ngundangnya ataupun yang udah di chat ya, udah diklik linknya ataupun itu saya nggak tahu ya gimana mekanisme Anda ngechatnya gitu ya. Siapa di sini yang akhirnya mutusin jadi agen? Coba komen di kolom komen agen gitu ya. Yang mutusin jadi agen komen agen ya. Terus yang ngundang siapa ya? Nanti dibantu juga di follow up tuh ya. Ya siapa yang mutusin jadi subagen? Komen subagen. Nah, Masya Allah nih, Mas Asmar agen ya. Dan teman-teman lainnya yang subagen komen subagen, yang reseller komen reseller, yang marketer komen marketer, ya. Saya tidak akan menyalahkan Anda yang join cuman di marketer ataupun reseller, enggak. Siapa yang enggak ada yang tahu teman-teman masa depan ya. Tiba-tiba Anda jadi miliarder lewat jalur reseller dulu kan gak jadi masalah ya. Cuman kalau Anda pengen lebih cepat, ini hanya soal waktu aja. Kalau Anda pengen cepat, jadi agen. Termasuk Anda sekarang kemarin udah join reseller, Kang. Nah, supaya Anda lebih cepat naik distributornya ya, karena ada cuan juga di rekening ada duit 15 juta lebih, udah jadiin agen aja gitu. Jangan pakai jalur lama gitu. Intinya kalau pengen cepat cepat, kalau nggak lambat ya lambat santai aja gitu. Tergantung, nggak ada paksaan lah ya. Masuk income masuk Islam aja gak ada paksaan ya. Apalagi masuk SR12 laku keras ya. Gitu teman-teman ya. Ini Masya Allah nih ada yang komen yang jadi agen, ada yang sub agen, ada yang reseller ya. Dan macam-macam ya. Ada yang sub agen ya. Jualan apa? Jualannya tadi ini kayaknya baru masuk tuh gimana nih ya? Jualannya produknya skincare, herbal dan kosmetik ya. Nanti teman-teman akan dapat margin sesuai dengan posisinya. Distributor kayak saya tuh 50% ya. Kalau agen 40%, subagen 30%, reseller 20 dan marketer 15 ya. Nah, Anda jangan silau dengan posisi agen yang 40% ya. Karena yang sebenarnya lebih silau, mensialkan dan menggiurkan adalah distributor. Karena 50% plus 6 plus 3 plus reward perusahaan plus reward leader ya. Emang reward-rewardnya apa aja Kang? Banyak teman-teman ya. Ada reward jalan-jalan ke luar negeri, ke Turki, umroh, ke Eropa, ke Thailand gitu ya. Ada duit berupa duit 30 juta, 10 juta, 40 juta, 70 juta macam-macam. Itu hanya dapat di distributor ya. Pengen jadi distributor sekarang masih posisi agen, nggak apa-apa jadi subagen dulu aja ya. Nanti kalau misalkan posisinya pengen upgrade, pengen jalur cepat, agen dulu ya. Nanti kalau misalkan pengen lebih cepat, baru tuh nanti dibina untuk jadi distributor ya. Kalau Anda pengen distributor serius gitu ya, silakan Anda kontak leadernya, bantu saya untuk jadi distributor cepat gitu ya. Nanti diarahin. Karena sanad gini ini selalu dari saya langsung ya. Sanadnya distributor tuh gini-gini caranya gitu ya. Silakan ya. Jadi gak apa-apa, niatnya jadi distributor malah harus punya niat distributor ya. Duit berbicara Kang, iya benar gak bisa dipungkiri hidup di dunia butuh duit kan. Ya, tapi balik lagi kan kalau beda kalau misalkan ngomongin duit 15 juta dengan isi agen gitu ya, tapi tidak memfasilitasi yang gratis ataupun yang 500.000, 400.000 kan. Di sini kan ada. Jadi kalau misalkan akangnya tetehnya mbaknya misalkan nggak ada uang, ya udah jadi reseller dulu 400.000. Kang 400.000 aja kagak ada, adanya cuma 100.000 udah jadi marketer, beli produk satu aja, kontak aja tuh yang udah ngeda gitu ya. Jadi insya Allah jadi solusi buat semua karena semuanya bisa dapat fasilitas ya, mentoring dan lain-lain ya. Gitu teman-teman. Jadi silakan kontak orang yang ngundang Anda malam ini gitu ya. Semoga ini menjadi wasilah rezeki, wasilah penghasilan ya, perantara untuk bisa Anda menjadi lebih baik lagi, lebih bermanfaat lagi dan lebih kaya lagi. Monggo sekali lagi saya kasih waktu ya. Masih ada waktu 5 menit. Kalau Anda mau chat-chatan sama orang yang ngundang Anda ya, silakan Anda kontak aja mereka yang ngundang ya. Nah, ini ya teman-teman nanti posisinya kalau jadi DU, saya ulangi lagi ya. Anda akan mendapatkan 4 keuntungan ya. Nih. Nah, cuman ini kan nggak bisa dibeli. Ini tuh per jalur prestasi nih, ibarat kata nih ya. Nah, maka Anda mau jadi agen dulu, nanti baru tuh perjuangkan jadi distributor. Nanti pas udah jadi distributor, dapat marginnya segitu ya. Dengan hadiah apresiasi dan juga reward-rewardnya ya. Nah, ini bukti bagaimana kita udah mendapatkan lewat hadiah apresiasi ya. Oh, cuan-cuannya banyak. Modal 15 juta loh. Modal 15 juta dapat cuan tambahannya ya. Ini selain dari profit penjualan produk, udah segitu tuh worth it banget tuh.
Ya. Jadi ini definisi benar bahwa modal kecil untungnya besar. Modal 15 juta untung ratusan juta ya. Modalnya cuma 3,5 juta jadi sebagian untungnya bisa puluhan juta bahkan ratusan juta gitu. Gitu teman-teman ya. Monggo disesuaikan aja dengan kapasitas modal ya ataupun uangnya ya dan pasti keinginannya. Karena ada kalanya tuh Anda yang memang punya duit tapi nahan-nahan, enggak gitu. Ya udah nggak apa-apa. Enggak ada paksaan juga ya. Intinya adalah di sini kalau saya pribadi jadikan aja untuk nambah penghasilan dan untuk bisa berbagi banyak kebaikan dengan teman-teman mitra lainnya ya. Karena itu kebahagiaan tersendiri sih bisa berbagi kebahagiaan dengan mereka ya. Kalau udah cuan mah udah pasti, cuan udah jelas ya. Saya gak usah lihat cuannya kalau di sini udah jelas ada duitnya soalnya. Ya. Lebih kepada tadi targetnya adalah gimana caranya teman-teman bisa bertumbuh juga gitu. Gitu ya teman-teman, sekali lagi semoga ini menjadi jalan kebaikan buat teman-teman semua, manfaat buat banyak orang ya. Untuk 180 orang tadi nyimak ataupun 150 orang yang masih bertahan ya. Karena waktunya sudah hampir setengah 10 ini 4 menit lagi ya. Mungkin saya cukupkan sekian dulu. Insya Allah kita ketemu lagi nanti besok lusa gitu ya. Kalau Anda pengen ikutan lagi besok silahkan ya. Tapi kalau kayaknya saya pengen langsung action ini juga gaskan aja ya. Karena bisa jadi besok itu bukan sesinya Anda gitu kan. Rezekinya Anda di malam ini. Posisinya ya Anda action malam ini juga gitu ya. Intinya Anda akan lebih cepat action ketika Anda ngambil keputusan juga cepat ya. Itu aja mungkin teman-teman saya silakan Anda kontak yang undang Anda yang ngajak Anda ke webinar ini. Semoga itu jadi jalan rezeki, jalan penghasilan baru buat Anda semua yang lebih besar dan lebih banyak. Terima kasih teman-teman semua. Mari kita tutup webinar malam ini membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah amin. Ya. Istighfar, ya, astagfirullahaladzim dan akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.